Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang atas izinnya kita dapat bertemu dan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita, contoh suri tauladan dalam kehidupan kita, yang apabila kita selalu berpegang teguh dengan dua yang ditinggalkannya, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jikalau kita melenceng dari tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang akan menyebabkan kita sengsara dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan marilah kita memahami yang dimaksud ibadah itu. Apakah hanya solat 5 waktu saja? Apakah hanya di masjid saja? Apakah hanya membaca Al-Quran saja? Lebih daripada itu adalah ibadah itu sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Seluruh aktivitas gerak-gerik dalam kehidupan kita ini akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung niat dan tujuan kita apa untuk melakukannya. Oleh karena itu, marilah kita berniat agar aktivitas kehidupan kita menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur kita menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Pekerjaan kita menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Profesi kita menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Maka kalau kita sudah berniat segala aktivitas kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah pasti kehidupan kita terarah, dan itu yang akan menenteramkan hati kita dan membuat kita akan bahagia dalam kehidupan ini, dan insya Allah akan sampai di akhirat nanti. Misalnya kalau kita keluar rumah, kita lihat duri di jalan atau batu ada di jalan, kita singkirkan. Mudah-mudahan dengan kita singkirkan penghalang-penghalang yang ada di jalan itu, memudahkan orang lain untuk bekerja dan beraktivitas, memudahkan orang lewat dari apa yang kita lakukan itu, maka itu pun insya Allah bernilai ibadah. Bertemu dengan tetangga, bertemu dengan saudara kita, kita senyum, itu pun bernilai ibadah. Tapi jangan salah menggunakan senyum. Kalau jumpa sama teman, kita tidak mau senyum. Jumpa dengan istri orang, kita senyum. Ini bahaya. Ini akan kacau, tentunya salah niat. Kita misalnya menjadi pedagang, ya Allah, mudah-mudahan dagang saya ini beruntung,
Yang baik kita katakan baik, yang buruk kita katakan buruk. Maka mudah-mudahan dengan keuntungannya nanti akan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun bernilai ibadah. Kita memiliki jabatan misalnya, kita gunakan jabatan kita untuk kemaslahatan umat. Mudah-mudahan dengan jabatan ini menjadi jalan pintas, jembatan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu pun bernilai ibadah. Pendeknya, semua aktivitas hidup kita ini sebenarnya adalah ibadah, bergantung apa yang kita niatkan dan apa tujuannya untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Tetapi yang menjadi pondasi, yang menjadi tiang daripada ibadah itu adalah solat 5 waktu. Artinya bagaimanapun banyak kebaikan yang kita lakukan, bagaimanapun kebaikan sosial kita di tengah-tengah masyarakat, tapi kalau solat 5 waktu kita tinggalkan, maka di akhirat nanti akan terombang-ambing, tidak ada tempat nilai kebaikan kita karena kita tidak melaksanakan ibadah solat 5 waktu. Kalau kita sudah melenceng dari tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan menyebabkan kita tidak akan bahagia. Artinya, kalaulah dunia ini sudah kita jadikan tujuan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Karena kehidupan dunia ini tidak kekal. Kehidupan dunia ini fata morgana. Kehidupan dunia ini hanya panggung sandiwara saja. Kalau kita jadikan dunia ini sebagai tujuan kita, maka semua aktivitas kita tujuannya hanya untuk dunia ini saja. Kalau punya harta, dia akan mencari harta dengan cara 3H. Halal, haram, hantam terus. Perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Perlu jelekkan orang, jelekkan orang. Perlu fitnah orang, fitnah orang. Yang penting mendapatkan harta kekayaan. Lalu setelah mendapatkan harta kekayaan, kekayaannya itu tidak akan berfungsi untuk akhiratnya. Dia tidak peduli dengan sekitarnya. Dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, apalagi sedekah, berinfak dan lain sebagainya. Hartanya hanya untuk ditumpuk saja, dan itu tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan. Bahagia itu diberikan Allah kepada orang yang suka memberi, bukan terhadap orang yang memiliki. Jangan kita menyangka punya mobil, punya rumah mewah, punya uang banyak, punya harta dan lain sebagainya akan membuat kita bahagia. Tidak. Tapi justru kebahagiaan itu diberikan kepada orang yang suka memberi, gemar menyantuni anak yatim piatu, mau memberikan bantuan kepada fakir miskin, mau membantu untuk pembangunan masjid, pesantren dan lain sebagainya. Itulah yang insya Allah akan mendatangkan ketentraman di hati kita. Kalau orang sudah tujuannya dunia, kalau punya jabatan, jabatannya itu tidak berdampak untuk kebaikan di akhiratnya. Jabatan hanya digunakan untuk kepentingan pribadinya saja. Jabatan hanya digunakan untuk kepentingan kelompok dan keluarganya saja. Maka dia akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan jabatan itu. Perlu mempengaruhi orang, pengaruhi orang dengan cara menipu, tipu orang. Perlu dengan menyogok, sogok orang. Perlu dengan melakukan berbagai macam kebatilan, lakukan semua itu untuk mendapatkan jabatan yang menjadi tujuannya untuk dunia saja. Tapi kalau orientasi kita adalah untuk ibadah kepada Allah, maka jabatan itu akan berfungsi untuk akhirat kita di akhirat kelak. Kita gunakan jabatan itu sesuai dengan amanah yang telah ditetapkan kepada kita, dan kita berikan kemaslahatan untuk umat, dan insya Allah akan menjadi jembatan kita menuju ridha Allah, dan dengan ridha Allah itulah kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam urusan agama sekalipun, kalau sudah tujuan kita bukan untuk ibadah kepada Allah, maka kita hanya memanfaatkan agama ini untuk keuntungan dunia yang sesaat ini saja. Misalnya
Ada ulama ditanya, Pak Ustadz, ini hukumnya apa? Haram. Janganlah gitu Pak Ustadz, kami ada keperluan ini, nanti kami berikanlah transport untuk Ustadz. Ya sudah, nggak usah jadi haram, makruh lah, minimal makruh. Nah, ini kan berarti tujuannya sudah melenceng dari tujuan yang sebenarnya. Pak Ustadz, ini hukumnya apa? Haram. Janganlah gitu Pak Ustadz, nanti akan kami berikan yang lebih lagi kepada Ustadz. Maka misalnya, ya sudah, dicarikanlah dalil-dalil untuk menghalalkan yang haram itu. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyadari dunia ini tidak kekal abadi. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan kita saja. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita dilahirkan ke dunia ini, dan ada kalanya kelak kita akan pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang telah kita lakukan di dunia ini, dari hal yang sekecil-kecilnya sampai kepada hal yang sebesar-besarnya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berniat, mudah-mudahan segala aktivitas hidup kita ini bernilai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan berniat ibadah kepada Allah, hidup kita akan lurus, hidup kita akan terarah, hidup kita akan tentram, hidup kita bahagia. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Sesungguhnya harta, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, ketenaran, semuanya itu bukanlah mendatangkan kebahagiaan, tetapi yang mendatangkan kebahagiaan itu tidak lain adalah orang yang paling banyak mengingat Allah, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwalah kita akan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau punya harta akan berfungsi sosial, berfungsi untuk akhirat. Kalau punya jabatan, jabatannya akan difungsikan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Pepatah mengatakan, jikalau kita menanam padi, maka insya Allah rumput akan tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, jangan harap padi akan tumbuh. Kalau dunia ini kita jadikan tujuan, maka sudah bisa dipastikan akhirat kita akan sengsara. Tapi kalau akhirat kita jadikan tujuan utama, insya Allah kebahagiaan dunia kita dapatkan, terlebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.